Di penghujung tahun 2024, kita dihebohkan oleh beberapa orang yang bernama Agus. Yang pertama itu Agus Salim, di mana dia heboh seantero jagat masalah donasi. Terus yang kedua ada Agus Miftah, di mana beliau sampai mundur sebagai seorang utusan presiden. Nah, yang ketiga ini awalnya saya dan seluruh masyarakat Indonesia tidak percaya akan hal yang ditetapkan oleh Polda NTB, yaitu seorang pemuda yang bernama Agus dari NTB ditetapkan sebagai tersangka memperkios seorang perempuan, dan korbannya tidak hanya satu, bahkan lebih dari 10. Nah, awalnya saya dan masyarakat Indonesia tidak menyangka. Dan bagaimana sih ini bisa terjadi? Seorang pemuda di mana yang katanya pengakuan si Agus ini untuk makan dan makan mandi sampai ganti baju aja masih dibantu oleh ibunya. Namun dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual oleh Polda NTB. Nah, di sini saya ingin membahas bagaimana cara Agus memanipulasi para korban-korbannya tersebut. Nah, beberapa bulan lalu saya sempat membeli buku, di mana buku tersebut yaitu berjudul The Principles of Power. Nah, ini bukunya. Ini bukunya. Jadi saya beli beberapa bulan lalu. Nah, di sini ini adalah buku yang isinya rahasia memanipulasi pemikiran orang lain. Nah, Agus Buntung ini mungkin membaca buku ini. Nah, saya tidak bilang buku ini berbahaya, tidak. Itu hanya ada trik-trik manipulasi pemikiran seseorang untuk bisa mengikuti kita, gimana agar mereka percaya terhadap kita gitu. Nah, mungkin si Agus ini menggunakan telah membaca buku ini dan belajar hal-hal memanipulasi orang lain, dan hal yang dia kuasai itu malah justru dipakai hal yang tidak baik. Nah, beredar rekaman suara di mana si Agus ini telah berbicara terhadap calon korbannya, si perempuan. Nah, di situ setelah saya telah ada beberapa hal trik manipulasi yang dilakukan oleh Agus. Yaitu yang pertama ada guilt tripping namanya. Trik manipulasi guilt tripping ini adalah cara memanipulasi pikiran orang lain dengan menciptakan atau menekankan rasa bersalah pada orang lain sampai level yang tinggi untuk membuat mereka merasa kotor dan layak untuk dihukum atau harus melakukan taubat. Nah, makanya di dalam pembicaraan Agus yang beredar dalam rekaman suara tersebut ada berisi mandi suci atau sholat pun tidak mungkin diterima karena dosa kamu terlalu besar dan sebagainya. Nah, itu salah satu trik manipulasi yang dilakukan Agus. Terus yang berikutnya ada convert manipulation. Nah, convert manipulation ini adalah jenis manipulasi pikiran yang sukar diidentifikasi dan disadari, terutama jika dilakukan secara terselubung. Nah, convert manipulation ini adalah cara-cara halus untuk mencoba mempengaruhi apa yang dipikirkan dan dirasakan dilakukan oleh orang lain. Nah, itu salah satu yang saya dengar di rekaman si Agus ini, ada trik convert manipulation ini. Terus yang berikutnya ada victim mentality.
Nah, victim mentality ini adalah konsep psikologis yang merujuk pada pola pikir di mana seseorang atau sekelompok orang menganggap diri mereka sebagai korban dari keadaan atau tindakan negatif orang lain. Nah, hal ini yang saya dengar dalam pembicaraan di video rekaman suara itu yang dilakukan oleh Agus terhadap calon korbannya. Dia merasa tersakiti atau merasa tidak bisa melakukan apa-apa, hanya untuk menolong si korbannya ini, si perempuan ini gitu. Itu yang dilakukan oleh Agus gitu. Nah, terus ada juga yang berikutnya adalah martyr kompleks namanya. Nah, martyr kompleks ini adalah trik manipulation perasaan yang menganggap dirinya adalah martir, di mana integritas dirinya yang kuatlah yang membuat menderita, yang seringkali sebenarnya digunakan untuk lepas dari tanggung jawab. Nah, itu misalnya saya seorang laki-laki tidak seperti laki-laki lain yang memperlakukanmu dan memanfaatkanmu gitu kan. Itu bahasa si Agus ini terhadap si calon korbannya ini. Nah, dia merasa karena ada kekurangan, jadi tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang negatif terhadap si perempuan ini. Nah, pure kata Agus di sini adalah membantu si calon korban ini. Gitu. Nah, setelah nantinya sudah merasa klik menurut Agus, si perempuan ini atau calon korbannya ini pasti mau diajak kemanapun aja si Agus ngajakin itu pasti mau, karena sudah termakan oleh manipulasinya si Agus ini gitu. Nah, itu bukan hanya dilakukan oleh Agus, tapi trik-trik manipulasi ini sudah ada sejak zaman kerajaan dulu gitu, yang sering dipakai oleh raja-raja atau menteri-menteri di zaman-zaman kerajaan, dan bahkan sering dipakai oleh beberapa politisi dalam dunia politik untuk memanipulasi pemikiran rakyat agar berpihak terhadap dirinya gitu. Nah, bagi yang mempelajari trik manipulation ini, jangan sekali-sekali menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, gunakanlah hal ini atau trik-trik ini mungkin yang sudah menguasai untuk hal-hal yang positif. Nah, karena biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pakai hal apapun itu untuk hal yang positif. Nah, di sini ada sedikit kelucuan sih menurut saya dalam kasus si Agus ini, yaitu tamparan keras buat para lelaki jomblo